Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa ya, sebelum kita mulai, saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya saya juga harap buat teman-teman lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas kenapa sih WhatsApp bisa jadi aplikasi chatting yang merajai banget di dunia ini gitu kan, tanpa ribet gitu. Ya, intinya seperti ini ya. Pernah nggak sih teman-teman tuh ditolak oleh sebuah perusahaan itu kan, terus beberapa tahun kemudian justru perusahaan itu yang datang ke teman-teman buat nawarin duit malah gitu, bukan sekedar nawarin posisi gitu. Nah, ini tuh salah satu kisah inspiratif dari seorang pria sederhana yang lahir di Ukraina, pindah ke Amerika, dan akhirnya nyiptain salah satu aplikasi paling revolusioner dalam sejarah komunikasi digital, yaitu WhatsApp. Nah, kayak mana pembahasannya? Biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, semua itu bermulai dari Januari 2008 di California, Amerika Serikat gitu kan. Nah, di sebuah sudut Silicon Valley gitu kan, seorang engineer bernama Yan Kum itu, dia saat itu tuh bekerja di Yahoo, terus dia ngeberaniin diri ngelamar pekerjaan ke Facebook, perusahaan yang waktu itu lagi naik daun ya, kalau orang-orang seumur saya tuh waktu itu lagi hype-hype-nya banget pakai Facebook gitu kan, bahkan saya kangen banget Facebook di era-era 2008, 2009, 2010 gitu. Nah, hasilnya apa ketika dia ngelamar itu, ya hasilnya ditolak, ya seperti itu ya. Jadi untuk sebagian orang ini mungkin menjadi titik akhir tuh kan, tapi buat si Yan, ini hanyalah satu percikan kecil dalam perjalanan yang jauh lebih besar tuh kan. Dia nggak larut dalam penolakan, dia milih buat move on, show must go on, intinya seperti itu. Nah, setahun kemudian tahun 2009 tuh kan, si Yan ini dia ngebeli sebuah iPhone dan apa namanya itu, saat dia, browsing ya, menjelajahi App Store gitu kan, dia tuh muncullah, ide besar di situ. Jadi ide besar itu mulai terbentuk di situ. Jadi, dia tuh sadar bahwa dunia ini lagi berubah gitu loh. Orang-orang tuh mulai berkomunikasi lewat aplikasi, bukan SMS lagi gitu loh. Saya masih ngerasain banget tahun-tahun itu tuh saya, ya baru lulus SMA dan mulai-mulai kuliah itu saya masih pakai SMS. Bahkan kalau mau kirim-kirim gambar tuh masih pakai MMS yang mahal gitu loh, bisa 2.000 kalau nggak salah sekali kirim gambar gitu kan. Nah, ya intinya gitu kan orang-orang tuh mulai berkomunikasi, lewat aplikasi di tahun itu tuh, bukan lewat SMS lagi. Jadi dunia udah berubah saat itu. Nah, saat itulah ide WhatsApp ini lahir. Jadi, ya ini kemudian dia tuh ngajak beberapa mantan rekannya dari Yahoo gitu kan buat ngebangun aplikasi pesan instan yang sederhana, yang simpel gitu ya, cepet dan bebas iklan. Jadi versi mereka itu jelas banget, kami ingin menggantikan SMS yang mahal dengan cara komunikasi yang lebih manusiawi, intinya seperti itu. Nah, tanpa promosi yang besar-besaran, tanpa kampanye iklan gitu kan, WhatsApp itu tumbuh secara organik. Kira-kira tuh 1 juta pengguna baru setiap hari. Nah, ini angka yang bahkan ngebuat raksasa-raksasa teknologi itu pada ya merasa ini, "Wah, ini mind blowing banget," gitu loh. Dan pada puncaknya WhatsApp itu ngelayanin 50 miliar pesan per hari. Ini jumlah yang mengerikan gitu. Dan itu dari 450 juta pengguna aktif harian. Dan ini ya, eee, yang ngebuat orang semakin kagum adalah ternyata ini tuh semua cuma dikelola sama 32 engineer aja. Bayangin nih perusahaan-perusahaan yang lain itu membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan engineer buat beban serupa. Nah, gimana mereka melakukannya? Ini yang penting dibahas. Nah, inilah alasan kenapa WhatsApp itu mampu bertahan dan tumbuh dengan tim kecil namun solid, dan mereka tuh berpegang teguh pada prinsip-prinsip teknik perangkat lunak terbaik, ya seperti itu ya. Yang pertama itu adalah prinsip tanggung jawab tunggal atau single responsibility principle. Nah, maksudnya apa sih Bang gitu kan. Nah, intinya di single responsibility principle itu, intinya tuh WhatsApp itu hanya fokus pada satu hal aja kalau teman-teman sadarin, pengiriman pesan, udah, that's it.
Jadi mereka tuh nggak buat filter sosial media, mereka nggak buat iklan gitu kan, dan nggak nambah fitur yang aneh-aneh gitu kan. Mereka itu menghindari apa yang disebut dengan feature creep. Jadi, penambahan fitur yang nggak penting lah intinya feature creep itu. Jadi kalau detail ya, feature creep itu penambahan fitur yang nggak penting, yang mungkin malah ngebingungin user-nya, ngebingungin penggunanya gitu loh. Jadi, keandalan itu adalah segalanya buat mereka. Jadi mereka tuh lebih memilih, aplikasi yang sederhana tapi selalu bisa diandelin gitu, daripada banyak fitur, penuh dengan fitur, tapi sering error atau sering bug, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, mereka tuh lebih ke arah teknologi yang cerdas, bukan yang populer. Jadi mereka tuh nggak ikut-ikutan tren. WhatsApp itu menggunakan, Erlang ya. Nah, bahasa pemrograman yang apa ya, Erlang tuh bahasa pemrograman yang diciptain sama Ericsson buat sistem telekomunikasi. Kenapa Erlang? Nah, Erlang itu ringan, terus dia tuh sangat scalable, terus dia tuh, ngedukung juga buat hot loading. Artinya, mereka bisa ganti kode tanpa menghentikan server, ya seperti itu. Nah, Thread itu adalah bagian natif dari si Erlang. Jadi dia tuh nggak bergantung sama sistem operasi kayak, Java, C++ gitu kan. Jadi ini ngebuat switching antar proses itu jauh lebih efisien gitu. Dengan ini, WhatsApp bisa selalu aktif 99,999% uptime. Jadi bahkan saat melakukan update gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah jangan nemuin kembali roda gitu kan. Jadi mereka ini nggak mereka ini nggak ngebuang waktu buat membuat ulang hal yang udah ada. Jadi WhatsApp itu dibangun di atas Ejabird, sebuah server open source untuk messaging yang ditulis sama Erlang juga, ditulis pakai Erlang gitu loh. Nah, Eee, gini ya, tapi gini loh, bukan berarti mereka tuh tinggal pakai gitu. Jadi mereka tuh nulis, ulang bagian-bagian dari Ejebert supaya sesuai sama kebutuhan mereka. Jadi mereka kustomisasi gitu loh. Jadi kayak untuk notifikasi mereka tuh manfaatin Google Push Notification gitu kan, kayak gitu-gitulah ya. Terus juga, apa namanya, intinya sih sekali lagi mereka itu pakai yang udah tersedia, terus efisienkan tenaga untuk hal yang penting aja, jadi seperti itu. Nah, yang keempat, mereka itu fokus pada hal-hal umum atau cross cutting concern. Jadi mereka tuh sangat peduli pada hal-hal teknis yang sering dianggap remeh. Jadi kayak pertama tuh monitoring sama alerting gitu kan, health check otomatis, terus ya tentunya CI ya, continuous integration itu kan. Jadi perubahan kode di-merge ke repository pusat secara berkala, dan yang selanjutnya ya CD. Jadi CD ini bagian mereka. CD itu continuous delivery buat yang belum tahu. Kalau udah tahu ya udahlah ya CD tadi ya. Intinya kalau yang CD ini berarti kan kode langsung dikirim ke production atau testing environment secara otomatis. Jadi semua ini ngebuat proses pengembangan itu jadi lebih cepat dan lebih handal. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya itu scalabilitasnya. Jadi dia tuh pakai yang namanya strategi, diagonal scaling. Intinya tuh WhatsApp itu nggak cuma nambah server saat beban naik atau ya istilahnya kita bisa sebut horizontal scaling gitu kan. Nah, ataupun mereka tuh menambah kapasitas, server atau vertical scaling. Mereka tuh nggak cuma gitu loh. Jadi mereka tuh ngegabungin kedua-duanya atau bisa kita sebut sebagai diagonal scaling tadi. Jadi server mereka berjalan di FreeBSD gitu kan, bukan di Linux. Kenapa? Karena, mereka udah berpengalaman dengan FreeBSD sejak di Yahoo, dan OS ini punya jaringan yang, lebih handal lah secara relatif ya gitu kan. Nah, mereka juga memodifikasi kernel dari FreeBSD ini supaya bisa nanganin lebih dari 2 juta koneksi per server, dan mereka itu ya, over provision server gitu loh. Jadi nyiapin kapasitas ekstra buat berjaga-jaga saat terjadi spike atau terjadi lonjakan trafik ataupun ada kerusakan hardware, kira-kira seperti itu. Nah, yang keenam yaitu adalah flywheel effect. Jadi setiap, waktu tertentu WhatsApp itu melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh, dimulai dari kayak memeriksa, CPU usage-nya gitu kan, ngehitung context switch, nganalisis, sistem call, kira-kira seperti itulah. Jadi setiap bottleneck itu langsung di-handle, langsung diatasi. Nah, siklus feedback-nya ini dilakukan terus-menerus dan hasilnya WhatsApp jadi aplikasi pesan messaging itu kan paling efisien di dunia. Nah, selanjutnya itu adalah quality, jadi uji ketahanan sistem, dan intinya gini,
WhatsApp itu dia juga melakukan load testing secara rutin buat ngecari, apa ya, titik-titik kegagalannya mereka itu. Jadi mereka tuh pakai kayak, traffic buatan, terus, konfigurasi DNS palsu gitu kan, terus, simulasi beban ekstrim gitu kan. Nah, semua itu dilakukan demi memastikan bahwa sistem itu nggak akan tumbang saat digunakan oleh ratusan juta orang secara bersamaan, atau intinya ketika terjadi spike, ya seperti itu. Nah, ini yang paling menarik yaitu adalah tim yang kecil, kompak, dan terfokus gitu loh. Jadi semakin besar tim, tentunya semakin rumit komunikasi antar anggota gitu kan. Nah, WhatsApp itu memilih tetap kecil, hanya 32 engineer. Jadi dengan ini komunikasi itu bakal lebih cepat, kolaborasi itu, kolaborasinya bakal lebih kuat, terus keputusannya itu bakal lebih efisien karena ya komunikasinya lebih gampang karena timnya kecil. Dia seperti itu ya. Nah, yang terakhirnya intinya ya penolakan tadi malah dibalas dengan ya duit yang banyak gitu loh. Jadi tahun 2014 itu kan 6 tahun setelah Yankom itu ditolak sama Facebook, Facebook datang lagi. Nah, kali ini bukan buat nawarin pekerjaan bahkan ya, tapi buat ngebeli WhatsApp-nya. Ya, harganya berapa yang mereka tawarin teman-teman harusnya mungkin udah banyak yang tahu ya, berapa belas miliar dolar gitu, bisa diekspor sendiri lah. Intinya itu tuh menjadi salah satu akuisisi terbesar dalam sejarah teknologi itu kan. Orang yang dulu ditolak, kini duduk di meja perundingan dengan ya dengan ditawarin mau harga berapa gitu loh. Ironis mungkin, tapi ini inspiratif pasti. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya, dari si WhatsApp dan Yankom ini, ya intinya tuh fokus, pada hal yang benar-benar penting gitu kan, terus jangan terlalu cepat menyerah ketika, ditolak, ketika terjadi penolakan, ketika jatuh gitu kan. Dan biasa lagi kita pelajari yaitu bangun produk yang andal bukan sekedar rame fitur, dan kecil itu bukan berarti lemah, kadang justru lebih efisien. Dan yang terakhir, ini bahkan saya rasain sendiri ya, intinya kadang penolakan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ya saya sendiri dalam karir saya nggak selamanya mulus-mulus aja, saya berapa kali ditolak gitu kan, pernah dapat PHK juga gitu kan, tapi itu semua kayak udah bagian dari rencana Allah aja gitu yang untuk suatu hal yang lebih besar lagi, intinya seperti itu. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya, insyaallah ini bermanfaat. Mungkin ya ini lagi bosan gitu bahas yang coding-coding terus, kita bahas yang gini-gini ya sekali-sekali gitu kan. Jadi, support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share supaya Backend Magang itu semakin semangat buat bikin video-video seperti ini. Dan tentunya ya seperti video saya pada umumnya kebanyakan tutorial, jadi jangan lupa buat share karena siapa tahu ada teman-teman kita yang lagi belajar hal tertentu atau ada lagi ngadepin kasus tertentu yang insya Allah mungkin bisa kebantu dari video-video yang saya buat. Jadi gitu aja dari saya, sekian, terima kasih, salam Backend Magang.